Mimpi Indonesia terbang tinggi menuju Piala Dunia U20. Ya, setelah Piala Dunia U20 gagal dilaksanakan di Indonesia, kini PSSI akan mencoba pakai jalur lain. Semangat itu masih ada kayaknya. Semangat itu masih ada. Dan semangat itu masih ada. Ya, kita sebagai supporter aminin aja bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk timnas Indonesia yang dilakukan PSSI. Semalam pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand sudah terjadi. Skor akhir adalah Indonesia 1 dan Thailand 2. Ya, Indonesia kalah 1-2. Tapi dari sisi permainan sebenarnya sudah mulai oke. Untuk level Asia Tenggara, saya tegaskan lagi, untuk level Asia Tenggara, kalau untuk level Asia masih jauh dari harapan. Ya, apalagi untuk Piala Dunia. Ya. Dalam statistik pertandingan, yang menarik ini, untuk jalannya pertandingan sendiri, saya sudah bikin catatan, ya. Biar ya kita analisisnya pakai data lah ya. Secara penguasaan bola, timnas Indonesia 61% sepanjang pertandingan babak pertama dan babak kedua. Saya pikir ini pegang bolanya oke lah ya untuk sebuah pertandingan. Kemudian akurasi umpan juga 89%, ini juga lumayan bagus juga ya. Kalau jalannya pertandingan, ya, timnas Indonesia unggul pada menit ke-12, gol diciptakan oleh Tony Firmansyah yang memanfaatkan umpan dari Doni Tripamungkas. Ya, kemudian babak pertama skor 1-0 keunggulan untuk Indonesia. Babak kedua pada menit ke-62, ya, Thailand berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan kaki kiri Paripan Wongsa, ya, Paripan Wongsa. Terus kemudian timnas Thailand U20 berhasil mencetak gol kembali pada menit 90+1 lewat sepakan keras dari kotak penalti Pikanet Lauhawiwat. Ya, ya, dengan skor ini berarti Indonesia kalah 1-2. Tapi secara permainan saya melihat untuk level Asia Tenggara ini sudah sangat oke. Untuk level Asia Tenggara. Tapi untuk level Asia atau level Piala Dunia masih jauh dari sempurna, bos. Ya, harus kita akui, harus kita akui. Bapak Erick Thohir, ayo kita pikirkan ini Pak Erick Thohir. Kalau mimpinya Piala Dunia U20 dengan cara kualifikasi, maka harus ada langkah yang harus dilakukan. Ya, menarik sebenarnya adalah penyatuan antara Coach Indra Safri dengan Coach Bima Sakti, di mana sebelumnya Coach Bima Sakti adalah pelatih U17, terus kemudian dimasukkan dalam jajaran staf U20 sebagai timnas Indra Safri sebagai coach kepalanya. Berarti sebagai stafnya Coach Bima Sakti. Tapi paling tidak pemikiran ini adalah bisa menyatu U17 U20. Bapak Erick Thohir, ada satu pelatih lagi yang dalam histori memang layak untuk dipanggil atau diikut sertakan untuk membangun timnas kelompok usia ini, yaitu Coach Fahri Husaini. Ini relatif bagus juga, pernah menjuari AFF kelompok umur U16 kalau nggak salah. Terus kemudian juga kayaknya pernah ke Piala Asia ya, tapi gagal di fase grup ya. Tapi ini masukan untuk Pak Erick Thohir, memasukkan Coach Fahri Husaini untuk melatih timnas di kelompok usia. Kelompok usianya berapa? Silahkan secara teknis bisa didiskusikan. Ini secara manajerial. Secara pemain,
Ya level Asia Tenggara oke, level Asia belum. Level dunia apa lagi? Talent scouting PSSI harus mencari pemain-pemain yang berbakat, ya. Pemain-pemain yang berbakat untuk membangun fondasi ini agar lebih kuat menuju Asia. Level kita Asia, bos. Sekarang yang harus dipikirkan di mindset kita. Bukan Asia Tenggara lagi. Level kita Asia. Dan ini sebenarnya menarik. Beberapa tahun ini harusnya bisa dijadikan momentum oleh PSSI untuk mencari talent-talent potensial pemain Indonesia keturunan yang bermain di luar negeri dengan kualitas yang oke. Grade A lah katanya, ya. Kenapa begitu? Atmosfer timnas baru sedang naik-naiknya, baru sedang manas-manasnya. Banyak media asing menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia melalui gebrakan-gebrakan yang dilakukan Erick Thohir. Dan di situ juga harusnya mempengaruhi talent-talent muda untuk melihat timnas Indonesia. Sehingga ketika kita tawari untuk dinaturalisasi atau pindah paspor dan sebagainya, mereka mau berada di timnas Indonesia, dan itu harusnya menjadi pilihan, ya. Ya, pondasi tim kan belakang, tengah, depan. 5-6 pemain the bestnya yang nanti dicari oleh PSI, saya pikir akan memperkuat tim ini untuk menuju Asia, sehingga lolos kualifikasi Piala Dunia menjadi mimpi yang realistis itu. Tapi jika tidak, kayaknya sih berat. Harus kita katakan, ya. Makanya masih ada waktu. Pak Erick Thohir adalah ketua PSSI is the best, ya. Mantap, gacor men. Ya, lanjutkan. Secara level Asia saya pikir oke, secara level Asia belum, secara level dunia apalagi, maka harus ada campur tangan apa namanya, pemain-pemain naturalisasi atau paspor Indonesia yang bisa bermain untuk timnas. Terus kemudian lagi, ya, Coach Indra Safri adalah murni lokal. Bima Sakti juga sama. Alangkah baiknya, nggak tahu ya posisinya apa, tapi yang lebih bisa berpengalaman dari luar negeri agar bisa mensuplai hal-hal yang bisa mendukung timnas ini. Itu seperti U17 kemarin kan gitu ya. Ada direktur teknik yang dari Jerman kalau nggak salah. Nah, kalau itu dilakukan sebenarnya bagus juga, biar nanti lebih memantapkan. Tapi saya dukung 100% mimpi Indonesia U20 menuju Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Keren, mantap.